Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Seorang muslim sangat yakin kalimat Alhamdulillah, kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan, penuh dengan berkah, dan juga diikuti dengan janji Allah yang benar, dijadikan sebagai kalimat syukur dan berterima kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kalimat sederhana ini mudah untuk diucapkan, semua kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita manjatkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah langit sekaligus menutupnya. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Sebaik-baik suri tauladan, orang yang paling layak untuk dicintai, dicontohi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya dan menjadikannya sebagai suri tauladan, sebagai ibadah. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf teman-teman karena keadaan kondisi tenggorokan lagi kurang sehat, manusiawi. Semua orang bisa sakit. Dan ini menandakan memang kita manusia lemah. Tapi insya Allah ini tidak akan mengondorkan kita untuk terus menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Seperti biasa, kita akan membahas sebulan sekali tentang serial sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sebaik-baik manusia setelah para nabi-nabi dan rasul. Orang yang langsung sudah hidup melihat Nabi SAW dengan mata kepala mereka. Beriman, berjuang, berkorban, dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Tokoh-tokoh yang sangat layak untuk dipelajari kisahnya, dijadikan sebagai suri tauladan. Dan pada siang ini insya Allah semoga Allah berkahi, kita akan bahas salah satu sahabat yang mulia yang dulunya termasuk pembenci Islam, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Namun hidayah Allah datang kepadanya. Thumama bin Usal radhiyallahu anhu, pemimpin suku Hanifah yang masyhur sebagai suku pensuplai makanan pangan atau pangan untuk masyarakat Mekah. Awal mula kisahnya teman-teman sekalian, Thumamah ini adalah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Nabi SAW mengutus brigade pertama untuk menghukum siapapun dari orang-orang Arab yang ikut serta dalam perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran dikenal dengan surah Al-Ahzab, menceritakan tentang kelompok-kelompok yang bersatu untuk memerangi kaum muslimin dan Nabi SAW. Maka Nabi SAW setelah selesai perang Ahzab atau perang Khandak ini mulai menyerang, membentuk pasukan-pasukan menyerang dan menghukum suku-suku Arab ini. Brigade yang pertama atau Sariyah pertama yang diutus Nabi SAW di bulan Muharram itu dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Itu kebetulan diutus ke satu wilayah mendatangi suku namanya Bani Qirta di daerah Dariyah, tepatnya di wilayah Bakarat atau Barakat, Bakarat di daerah Najd, dari utara Jazirah Arab. Jaraknya dari kota Madinah pada zaman itu kurang lebih 7 hari 7 malam menunggangi kuda tercepat. Maka Nabi SAW mengutus Muhammad bin Maslamah yang dinamakan dengan Sariyah. Salah satu strategi perang Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan-pasukan kecil, brigade-brigade kecil ini untuk menyerang musuh. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, baru beliau mengutus pasukan besar. Dan Sariyah ini tergantung. Jumlahnya dari 3 orang sampai 300 orang biasanya. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan 3 sampai 100 orang. Muhammad bin Maslamah diutus untuk menyerang suku Bakr, bagian daripada suku yang ikut pada saat itu untuk menyerang Nabi SAW atau muslimin di Madinah. Dengan 30 orang saja. Tapi 30 ini semuanya kesatria kuda. Dan pada saat tiba di wilayah suku Bakar, mereka berhasil
menyerang suku Bakar. Dan waktu itu target Nabi SAW setelah perang Ahzab adalah Quraisy. Karena Quraisy ini adalah induk daripada permusuhan muslimin. Kapan Quraisy dikalahkan, yang lain sudah selesai. Dan pada saat perang Ahzab, walaupun orang-orang Yahudi Khaybar dari suku Nadir dan Quraidah, suku Nadir dan Qainuqa yang berusaha untuk membentuk awal pasukan Ahzab atau pasukan kelompok-kelompok yang bersatu 10.000 personel kuda, semuanya mengepung Madinah sampai dibuatlah parit yang sudah kita ceritakan di kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tapi yang menjadi induk kekuatan adalah orang Quraisy. Karena dari 10.000 pasukan kuda, 4.000 dari Quraisy. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat setelah pasukan Ahzab dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang kuat sehingga mereka setelah mengepung Madinah 43 atau 45 hari, khilaf di antara ahli sejarah, itu dihancurkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan mulai hari ini Quraisy tidak akan bisa menyerang kita lagi. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW targetnya Mekah. Tetapi sebelum ke Mekah, beliau harus membersihkan suku-suku yang ada di sekitar Mekah. Salah satu suku yang sangat berpengaruh yang merupakan sekutu Quraisy adalah suku Bakar. Ya. Maka Nabi SAW menuju ke sana, kemudian menyerang mereka dengan Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu anhu. Namun suku Bakar begitu mendengar pasukan muslimin datang, maka mereka melarikan diri. Dan pada saat itu Muhammad bin Maslamah mendapatkan ganimah yang sangat banyak, 100 ekor unta dan 3.000 ekor domba. Namun teman-teman sekalian, Muhammad bin Maslamah tidak mengenal semua orang suku Bakar. Siapa yang didapat, itu yang ditawan, dibawa pulang ke Madinah. Subhanallah, waktu Muhammad bin Maslamah pulang dari suku Bakar ini menuju ke Madinah, lewatlah seseorang yang dia tidak kenal. Lagi menggunakan di atas untanya sendirian, kemudian jalan menuju ke Mekah. Dia pikir ini adalah bagian dari suku Bakar. Maka diambillah oleh Muhammad bin Maslamah, ditawan. Dia nggak tahu siapa orang ini. Sampai ke Madinah, disampaikanlah kepada Nabi SAW, begini ya Rasulullah beritanya. Maka pada saat diberitakan, Nabi SAW gembira. Alhamdulillah, berarti suku Bakar sekarang, walaupun mereka tidak sempat tahu berapa jumlah pasukan Islam. Mereka tidak tahu jumlahnya. 30, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu 30, mungkin mereka melawan. Tapi begitulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Karena beliau mengatakan salah satu mukjizat beliau adalah Allah memasukkan rasa takut di dalam musuh-musuh, di dalam hati musuh-musuh beliau, itu jarak perjalanan 1 bulan. Artinya sebelum Nabi SAW menyerang, mereka sudah pada takut semuanya. Itu yang terjadi. Maka pasukan Nabi SAW ini ditakuti dan mereka pergi semuanya dan mereka tidak tahu jumlahnya. Intinya, pas tiba di Madinah, Nabi SAW terima 100 ekor unta tadi, kemudian 3.000 ekor domba, kemudian dibagikan kepada para mujahidin, dibagikan kepada para fuqara, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW tanya, mana tawanan-tawanan perang kalian? Ditunjuk oleh Muhammad bin Maslamah, ini ya Rasulullah, ada berapa orang? Nabi temuin satu persatu. Begitu lewat di satu orang, Nabi SAW kaget. Lalu Nabi balik ke arah Muhammad bin Maslamah dengan teman-temannya, sahabat yang lain. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Jadi Nabi SAW tanya mereka, tahu nggak ini tawanan? Mereka bilang tidak. Kata Nabi SAW, ini Thumama bin Usal. Thumama bin Usal ini, kita perlu tahu kedudukannya. Dia teman-teman adalah salah satu pemuka suku Hanif atau suku Hanifah. Siapa suku Hanifah ini? Kalau kita gambarkan telapak tangan saya ini saja adalah Jazirah Arab. Maka suku Hanif itu berada di dekat timur Jazirah Arab di bagian tengah. Dan pada saat itu setiap orang yang datang dari Persia atau dari Yaman mau menuju ke negeri Syam pasti lewat di suku ini. Dan suku ini adalah suku yang paling besar memproduksi gandum. Dan Mekah yang berada di sebelah suku Hanif ini, tentu Mekah dibandingkan Hanifah ini kecil sekali Quraisy. Hanifah itu suku Hanifah dari dekat Yaman sampai menuju ke dekat negeri Syam. Hampir 1/4 atau 1/3 Jazirah Arab itu suku mereka.
Maka pada saat itu mereka adalah pensuplai gandum atau makanan pokok orang-orang Jazirah Arab termasuk Mekah. Maka Nabi SAW berkata kepada Muhammad bin Maslamah, apakah kalian tahu ini? Dia bilang tidak. Kata beliau, ini Sumamah bin Usal, salah satu pemimpin suku Hanifah. Saya kasih gambaran juga lebih jauh teman-teman. Suku Hanifah ini, atau saya mulai dari Sumamah bin Usal ini, radhiyallahu anhu, ini masuk Islam tentunya. Dia termasuk salah satu orang yang disurati oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengirim surat ke raja-raja dunia itu untuk mengajak mereka masuk Islam, ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, ke Najasyi yang ada di Ethiopia. Kemudian banyak surat-surat, di antaranya adalah kepada Sumamah bin Usal ini. Karena dia dianggap menguasai setengah atau sepertiga dari Jazirah Arab. Dia dianggap raja-raja Arab. Tapi karena Sumamah nolak, Sumamah merasa siapa ini Muhammad, dia enggak kenal. Dan dia sekutunya orang Quraisy. Dia tanya Quraisy mengatakan tidak ada nilainya di sisi kami lah segala macam. Akhirnya Sumamah ini mengambil kesimpulan kalau Muhammad ini pendusta lah, penyihir lah, diikuti orang-orang Quraisy. Dan dia selalu berusaha ingin membunuh Nabi SAW, tapi tidak pernah berhasil. Salah satu yang pernah dia ngatur makar pada saat ingin membunuh Nabi SAW dan para sahabatnya, itu dia bentuk pasukan besar dan dia minta orang Quraisy membuka jalan supaya bisa memberikan kesempatan untuk membantu umat Islam. Dan Quraisy setuju. Tetapi ada pamannya yang melarang dia, mengatakan jangan kau lakukan. Karena biar bagaimana Muhammad punya kerabat di Mekah, walaupun dia tidak seagama pasti akan membelahnya dan akan terjadi ribut antara kau dengan penduduk Mekah. Lebih baik tidak usah. Maka gara-gara itu Sumamah mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi SAW dengan para sahabat. Suku Hanifah ini berasal dari pecahan suku Bani Bakar bin Wa'il. Hidup di wilayah sekarang yang disebut dengan ibu kota Saudi, Riyadh. Ya. Jadi di sekitar situ suku Hanifah dan sampai sekarang mereka masih di situ. Suku ini dinisbatkan kepada Hanifah bin Lajim bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il. Mata pencaharian utama mereka adalah pertanian dan perkebunan. Dan itu karena mereka punya mata air yang sangat banyak. Dan ibu kota mereka dikenal dengan Al-Hajr. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadis, kalau pintu surga itu jaraknya antara Mekah sama Hajr. Hajr ini ibu kotanya suku Hanifah ini. Dan mereka ya merupakan wilayah mereka pusat perdagangan dari 3 jalur kafilah dagang pada saat itu. Dari Yaman, dari Syam, dari Persia. Semuanya pasti singgah di suku Hanifah ini. Makanya membuat mereka jadi suku yang penuh dengan perdagangan dan kekayaan pangan. Jumlah penduduknya sangat besar. Bahkan pada saat itu terkenal perekonomian mereka sangat kuat. Dan salah satu suku yang sangat berkuasa di wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Quraisy pun tunduk sama mereka. Hubungan dagang mereka sangat luas sampai ke Yaman, Hijaz, Irak, negeri Syam dan juga Persia. Kemudian keluarga Saud sekarang, keluarga Saudi yang menjadi pemerintahan, pegang pemerintah Saudi itu dari suku Hanifah. Dari suku Hanifah ini. Jadi mereka memang turun-temurun dari Thumamah dulu sampai sekarang raja-raja Saudi dari keturunan suku Hanifah ini. Sementara wilayah mereka sendiri dikenal dengan wilayah Yamamah. Dan di Yamamah itu berada di tengah-tengah Jazirah Arab. Dan hal ini yang membuat akhirnya tempat itu menjadi tempat yang sangat strategis. Dan dia termasuk ya, wilayah yang memproduksi gandum terbesar di Jazirah Arab. Jadi punya pengaruh yang sangat besar. Walaupun nanti akan kita bahas juga di bahasan kita ini. Akan muncul nanti pendusta dari suku Hanifah ini. Yang akan dilawan oleh Thumamah bin Usal, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang terkenal nanti mengaku sebagai nabi palsu. Ya, itu dari suku Hanifah ini. Baik, kita kembali ke kisah kita tadi teman-teman sekalian. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, coba perlakukan dengan baik orang ini. Ya, perlakukan dengan baik, terutama khususnya Thumamah. Karena mereka ini adalah orang-orang Arab dan ngerti bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab.
Maka walaupun mereka kafir, mereka ngerti apa yang sedang dibaca. Dan Nabi SAW menyuruh seluruh tawanan perang untuk diikat di dalam masjid. Dan mereka mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW disampaikan setelah sholat. Kemudian bagaimana muslimin bermuamalah. Dan tiap hari Nabi SAW menyuruh ummahatil mu'minin secara khusus untuk membuatkan adunan makanan gandum yang nikmat diberikan kepada Thumamah, dan juga menyuruh para sahabat untuk memerahkan susu unta yang segar untuk Thumamah. Setelah berapa hari berjalan, Nabi SAW mendekati Thumamah sambil mengatakan, "Wahai Thumamah, bagaimana pendapatmu tentang Islam?" Maka dia mengatakan, "Hai Muhammad, aku tidak butuh dengan agamamu ini. Tapi kalau kau memaafkan aku, engkau telah memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau bunuh aku, maka engkau telah membunuh orang yang di belakangnya banyak darah yang siap tertumpah. Dan kalau kau hanya butuh duit, uang, minta berapa saja akan aku kasih." Nabi SAW biarkan saja. Perlu teman-teman fahami juga dan garis bawahi satu hal penting. Di zaman dulu, kalau ada tawanan perang, maka tawanan perang ini mungkin cuma 5% bisa hidup. Umumnya dibunuh. Dibunuh, diambil hartanya, selesai urusannya. Mau sukunya marah, mau enggak ada urusan. Atau mereka dilepaskan tapi dengan tebusan yang mahal sekali. Apalagi kalau kepala suku. Ya, seringkali diminta diganti dengan sekian ratus wanita, sekian ribu ekor unta, banyak. Maka Nabi SAW biarkan Thumamah. Dan Thumamah tahu betul sebagai kepala suku, kalau dia cuma dua keadaan, dibunuh atau dia harus dibayar dengan tebusan yang besar. Nabi SAW biarkan dia. Subuh dia dengarkan ayat Al-Quran. Di waktu duha Nabi SAW kumpul dengan sahabat ngobrol. Lalu Nabi SAW memang memperdengarkan kepada mereka, berbuat baiklah dengan para tawanan. Sampai Thumamah melihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat Nabi memegang roti manis di tangan kanan mereka dengan kurma kering di tangan kiri. Dan mereka memasukkan roti manis di mulut para tawanan. Tidak pernah terjadi ini. Gak ada orang kasih makanan enak tawanannya. Tawanan perang gak dibiarkan mandi, gak dibiarkan kotor, mau mati, mau membusuk, dibiarin. Makanan pun kalau dikasih syukur. Kadang-kadang dibiarin gak makan sampai badannya kurus, mati kering. Ini makanan yang manis. Lalu sahabat Nabi memindahkan kurma kering ke tangan kanan mereka dan makan. Para tawanan lihat dan itu semuanya. Tidak mungkin terjadi. Maka dia pelan-pelan tersentuh melihat kejadian tersebut. Besok hari setelah dia dengarkan juga ayat di sholat maghrib, sholat isya, sholat yang jahar. Nabi SAW datang lagi. "Wahai Thumamah, bagaimana pendapatmu?" Dia bilang, "Hai Muhammad, jawabanku sama. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang banyak darah yang siap tertumpah di belakangnya. Kalau kau membebaskanku, kau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kau minta harta, minta sesukamu." Nabi SAW tinggalkan. Dibiarkan lagi. Terus begitu sampai 3 hari. Setelah hari ketiga, Nabi SAW sudah biarkan dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tiba-tiba Nabi SAW tanya lagi. Setelah 3 kali bertanya berturut-turut, ini yang keempat kali. "Bagaimana pendapatmu hai Thumamah?" Yang keempat kali ini semua mengatakan sama jawaban saya, hai Muhammad. Dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, "Bebaskan Thumamah tanpa tebusan, jangan ada yang ganggu." Maka Thumamah pada saat itu kaget melihat kejadian tersebut, dilepas ikatannya dan dia disilahkan oleh para sahabat, "Silakan hai Thumamah, pulanglah." Dia nggak percaya. Apa benar nih? Tidak ada tebusan, nggak ada coretan sedikit pun di badannya. Padahal dia tawanan perang. Dan sebelumnya, perlu kita garis bawahi dalam buku-buku sejarah, Nabi SAW sempat menghalalkan darahnya Thumamah. Gara-gara dia pernah sudah mengatur strategi untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, salah satu yang Nabi sebut namanya, disebut langsung, boleh dibunuh, Thumamah bin Usal. Tapi pada saat dia ditawan, Nabi SAW bebaskan tanpa terluka sedikit pun, tanpa ada tebusan. Maka dia dalam kondisi malu dan kemudian juga penuh dengan keheranan, dia jalan menuju ke pintu gerbang Madinah. Di sana ada satu mata air,
Sering orang Madinah ambil, tidak ada pemiliknya. Maka dia pun mandi di situ, lalu dia ganti bajunya, dia kembali ke masjid. Dia berdiri, lalu dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Maka Nabi SAW senyum menyambutnya. Siapa ini? Kepala suku Hanif. Dia masuk Islam, di bawahnya dia setengah, sepertiga Jazirah Arab bisa masuk Islam. Maka para sahabat sempat tanya, kenapa kau masuk Islam hai Thumamah? 3 hari Nabi SAW tawarkan kau Islam, tidak mau. Lalu dia menghadap ke arah Nabi SAW dia mengatakan demi Allah hai Muhammad, dulu tidak pernah wajah yang aku benci mengalahkan wajahmu. Kau orang yang paling aku benci dulu. Karena cerita yang sampai ke aku. Yang kedua, tidak ada negara agama yang lebih aku benci dibandingkan agamamu. Dan yang ketiga, enggak ada wilayah, negeri, kota yang aku lebih benci daripada kotamu. Demi Allah sekarang hai Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Agamamu yang paling aku cintai dan aku sukai, serta negerimu Madinah negeri yang paling aku sukai. Maka berpelukanlah Thumamah dengan para sahabat, disambut dan dia belajar agama Islam dalam beberapa hari. Makin dia dengarkan ayat Al-Quran, makin tertanam iman dalam hatinya. Para sahabat gembira. Ini mirip kata sebagian ahli sejarah, gembiranya sahabat pada saat Umar bin Khattab masuk Islam di Mekah. Karena ini orang punya kekuatan luar biasa. Secara fisik kuat, ya, kemudian punya nama, punya keberanian yang luar biasa sebagaimana kita lihat nanti. Dia mulai ikut sholat, dia mulai ikut ibadah. Nabi SAW lihat setiap habis sholat di ujung, Nabi SAW mengucapkan kalimat, Laqad hasuna islam sahibikum. Sungguh Islamnya teman kalian ini sudah sempurna, bagus Islamnya. Orang ini serius dalam Islam. Thumamah lalu duduk di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan, Ya Rasulullah, sebagaimana anda sudah tahu, saya ini sebenarnya tadinya mau niat umroh, tapi dengan cara jahiliyah dulu. Kemudian Muhammad bin Maslamah menawanku, maka jadilah aku tawanan sampai Allah masukkan hidayah dalam hatiku. Sekarang apa saran anda? Apakah saya duduk di sini belajar bersama anda sampai faham? Atau saya kembali ke suku saya, mendakwahi mereka? Atau saya lanjutkan umroh saya? Saya sudah niat umroh. Kata Nabi SAW, melanjutkan umrohmu. Lalu pulang ke kaummu, dakwahi mereka. Tapi ingat, umrohnya sudah harus dengan cara Islam. Perlu kita garis bawahi, umroh dan ibadahnya orang-orang Quraisy dulu, masa jahiliyah. Mereka banyak melakukan pelanggaran syar'i. Yang paling pertama yang fatal itu, menambahkan talbiyah syirik. Talbiyah syirik. Talbiyah itu panggilan jawaban, panggilan sambutan, sambutan terhadap undangan atau panggilan Allah untuk umrah atau haji. Yang biasa dibaca, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji atau umrah ini. Tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya puji-pujian, ya. Innal hamda wan ni'mah dan nikmat-nikmat, wal mulk dan kerajaan milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bersamamu. Ini talbiyah yang benar diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, turun temurun sampai muncul seorang yang membawa berhala pertama di Jazirah Arab. Namanya Amr bin Luhai. Dia menambahkan talbiyah syirik. Lanjutannya adalah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ditambah di talbiyah tadi dia mengatakan kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki dan kuasai itu. Ini tambahan syirik. Orang-orang Quraisy turun-temurun membaca itu. Yang kedua, orang kalau tawaf di Ka'bah di zaman itu, umrah atau haji, wajib pakai baju dari Mekah. Kalau enggak punya uang beli baju buatan Mekah, mereka tawaf telanjang. Yang ketiga, itu yang ini disebutkan. Kalau teman-teman ikuti kajian sirah saya jelaskan ini, tawaf telanjang di Mekah dihilangkan setelah pembebasan kota Mekah. Sebelumnya mereka lakukan itu. Tapi bagi orang yang tidak mampu saja. Kalau orang mampu beli baju ya sudah. Yang ketiga, mereka tawaf sambil bersiul dan tepuk tangan. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Bersiul dengan tepuk tangan, apalagi lagi tawaf. Orang harus memuji Allah, berdoa, berzikir. Itu tradisi orang-orang jahiliyah. Muka'an wa tasdiyah dalam bahasa Al-Qur'annya.
Kemudian juga mereka yang keempat wajib menyembelih buat berhala-berhala mereka. Jadi sembelihan buat patung-patung gitu. Ini yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima mereka mencampur baurkan antara ibadah haji dengan umrah dengan mengkonsumsi khamr, berzina. Bagi mereka enggak membatalkan hajinya. Jadi mereka bisa lakukan itu di Mekah gitu kan. Ini fatal sekali. Maka Thumamah radhiyallahu anhu masuk ke Mekah setelah pelajari tentang umrah yang benar. Waktu dia masuk Mekah disambut oleh orang-orang Mekah. Tahu ini kepala suku Hanif, dihormati, disambut seperti raja yang datang. Waktu dia masuk, dia mengeraskan suara talbiyahnya, menunjukkan kepada Quraisy kalau dia akan umrah. Dan sebagian buku sejarah menjelaskan dia orang muslim pertama yang mengangkat suara untuk talbiyah di Mekah. Maka dia mengangkat suara keras sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ dia berhenti. Orang-orang Quraisy ada lanjutan. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dia berhenti. Maka orang-orang Quraisy bilang, "Hai Thumamah, kenapa kau enggak lanjutkan talbiyahmu? Apa kau sudah tinggalkan ajaran nenek moyangmu? Kau sudah murtad?" Karena orang-orang Quraisy tahu talbiyah umat Islam dan tahu talbiyah mereka. Maka kata Thumamah, "Saya tidak murtad, tapi saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Masuk Islam dengan kemuliaan. Dan tidak ada yang mengiklankan seperti ini kecuali Umar bin Khattab di masa Mekah dulu. Di depan Quraisy. Maka orang-orang Quraisy, ada dua buku sejarah yang menjelaskan atau riwayat. Yang pertama, Quraisy menawan Thumamah. Ditawan, dianggap dia musuh sekarang. Riwayat yang kedua menjelaskan dia tidak ditawan. Tapi mereka membiarkan Thumamah, tawaf selesai segala macam. Lalu Thumamah mengatakan kepada mereka, "Hai Quraisy, ketahuilah. Mulai hari ini kalau kalian tidak masuk Islam, ya tidak mengikuti ajaran Muhammad, enggak ada pangan buat kalian. Enggak ada makanan masuk di Mekah ini. Saya berhentikan semua." Riwayat yang kedua menjelaskan tadi, dia dibiarkan lalu dia mengucapkan itu. Riwayat yang pertama juga menjelaskan begitu, pada saat dia ditawan, dia marah. Lalu dia mengatakan, mulai sekarang kalau kalian tidak masuk Islam, maka tidak ada pangan buat kalian. Orang-orang Quraisy anggap itu sebuah ancaman saja. Thumamah kalau dalam riwayat pertama mengirim surat kepada sukunya, suruh boikot semua pangan, tidak boleh ada gandum yang masuk, tidak boleh ada kurma, nggak boleh ada keju, nggak boleh ada perahan susu, nggak ada apa-apa masuk ke Mekah. Kosongin semuanya, nggak boleh ada yang masuk. Riwayat kedua, waktu Thumamah pulang, betul-betul memang dia bilang sama sukunya, dia bilang, "Saya sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Muhammad, kalian harus ikut dengan saya." Banyak sukunya berbondong-bondong mau datang masuk Islam. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, yang terjadi adalah pada saat itu betul-betul diboikot selama 3 hari. Dan zaman itu orang hidupnya tidak ada kulkas, freezer kayak kita sekarang. Makanan beli hari ini ya sudah habis hari ini. Besok beli lagi karena kalau tidak rusak. Gitu. Maka 3 hari diboikot. Mekah betul-betul tidak ada pangan. Orang sudah mulai kelaparan. Suku Hanif bukan cuma sekedar tidak suplai, siapa saja yang mau masuk ke Mekah dihadang dengan pasukannya suku Hanifah ini. Maka orang-orang Quraisy akhirnya datang, Abu Sufyan datang sebagai kepala suku pada saat itu di Mekah, "Hai Thumamah, maafkan kami. Biarkan pangan masuk." Dia bilang tidak bisa demi Allah. Sampai Rasulullah yang izinkan kalian. Demi untuk memuliakan Islam. Kalian harus izin dari Madinah, Madinah izinkan, oke saya kasih kembali. Kalau enggak bakalan. Sampai kalian mati semua. Enggak ada suplai. Dan ini kata ahli sejarah luar biasa perannya dalam memuliakan Islam. Karena sebelumnya itu kan tahun 6 Hijriah. Tahun 5 Hijriah terjadi penyerangan besar-besar Madinah dengan pasukan Ahzab. Dan orang Quraisy tidak merasa dirinya kalah. Mereka merasa pasukannya juga tidak ada yang korban, cuma 1-2 orang. Dan mereka merasa mereka masih kuat. Maka Allah SWT hinakan Quraisy dengan cara seperti itu tadinya. Tentu yang kita bicara Quraisy adalah orang-orang kafirnya ya. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Quraisy. Tapi kita bicara kafir Quraisynya. Pada saat itu Abu Sufyan akhirnya berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya ada 2 riwayat juga. Riwayat pertama mereka menyurat ke Nabi SAW ke Madinah.
Dan riwayat yang kedua adalah Abu Sufyan sendiri datang ke Madinah lalu meminta kepada Nabi SAW demi untuk menjaga hubungan kekerabatan hai Muhammad, maka ya mintalah agar Thumamah mengangkat pemboikotan ini. Maka Nabi SAW mengirim surat kepada Thumamah, Thumamah pun akhirnya ya membuka permasalahan itu. Artinya Quraisy akhirnya bisa menerima melepaskan pemboikotan dan menerima pangan kembali.